Semua. Ayat 14, tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima dan engkau yakini. Dengan sesuatu dan selalu mengingat orang yang telah mengajarkan kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ya, firman Tuhan kita siang hari ini, surat kiriman Rasul Paulus pada jemaat, pada anak rohaninya, ya. Anak rohaninya ini Timotius surat yang kedua. Ya, katakan bahwa berpegang pada kebenaran yang engkau telah terima, ya, daripada Paulus yang telah mengajarkan kepada sejak kecil. Timotius sudah belajar mengerti tentang kitab suci yang menuntun pada keselamatan oleh iman. Dan sampai sekarang inilah firman Tuhan kita masih pakai dalam kehidupan kita sebagai penuntun untuk kita berjalan selalu dalam kebenaran yang telah kita terima melalui pengambilan dan pemberian firman Tuhan. Oke, kita hanya berempat berlima ini ya. Ya. Saya kira kita ada berundung ya. Oke. Ya. Beberapa hari ini kok masih nggak pernah monitor aja gitu muncul di layar, tapi di scrolling nggak pernah ada ya. Iya. Kenapa nggak buka kamera pun nggak dibuka? What's the problem betulnya? Ya. Saya udah berjuang sekuat tenaga untuk memberi warna, tapi nggak ngaruh gitu loh. Ya, kembali ke mental masing-masing. Ya. Iya. Kadang-kadang kalau mainnya dibuka gitu ada suara-suara banyak orang gitu. Iya. Ya, oke. Ya, kita berempat sih ya. Ada ya. Ibu Ana, Pak Bambang, saya sama Pak Andri. Oke. Saya baca ya prolognya ya. Ya, prolognya Pak, silakan Pak. Oke, tema besar siang hari ini adalah Alkitab dasar pemuritan. Alkitab ya, dasar pemuritan itu dari Alkitab, bukan dari mana-mana. Nah, firmannya diambil dari 2 Timotius 3 ayat 14 sampai 17. Pas tadi yang dibaca oleh Pak Karel tadi kan, yang bermanfaat untuk mengajar ya, kitab itu ya. Oke, Alkitab harus menjadi dasar pemuritan kita, bukan yang lain. Mengapa? Karena melalui firman Tuhan, kita akan semakin teguh untuk hidup dalam kebenaran. Ketika kita hidup dalam kebenaran firman Tuhan akan mengajar, menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, serta mendidik orang dalam kebenaran. Itu tadi ayat 16 kan yang tadi dibacakan oleh Pak Karel tadi. Ya, Paulus ya menyimpulkannya dengan demikian tiap-tiap manusia ya, tiap-tiap orang ya, tiap-tiap manusia ini di kepunyaan Allah yang diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Wow, ya. Jadi perbuatan baik ini memang harus dilakukan. Artinya apa? Artinya ketika kita berjalan di dalam kebenaran firman Tuhan, kita akan dibuat semakin kuat. Dibuat semakin kuat loh dalam perjalanannya. Nah, inilah. Itulah tadi yang disampaikan oleh Bu Esther tadi ya. 4 jam nguras banjir di gereja itu sendirian loh. Pakai sekop, air ditaruh di
apa di ember, buang sendiri 4 jam loh. Nguras banjir loh. Sama dengan nguras kolam kan tuh sendirian loh. Seorang wanita, Ibu Esther kira-kira umur berapa tadi? Hampir 70 ya, Pak Karel ya? Ya. Nah, 70-an sendirian enggak? loh. Hah? Apa Ya, 70-an ya? Sendirian loh. 70-an. 44 jam loh dia kerja. Tapi kalau dilakukan dengan sukacita, dia nggak merasa dia happy aja. Coba itu. Situlah kita belajar. Saya belajar sesuatu di sini. Di Pak Bu Esther. Oke, itu aja prolognya Pak Karel. Monggo. Ya, oke. Ya. Tadi kok kelihatannya ya, masih buka mic ya. Halo, masih. Halo, masih. Tadi buka mic dia. Halo. Nggak muncul ya. Halo masih. Apa mungkin HP-nya ya, tadi ya Ibu Sri Mulyati ada buka mic tadi. Saya Yes. pantau dari Ya sekarang terbuka ya. Betul, sekarang terbuka. ya, Sekarang pun terbuka ya, kok mikrofonnya. ya, Ya, ini. ya, itu buka. Ya. Halo Bu Sri. Masih. Ya, Pak. Ya. Tapi dapat apa tadi? Tadi nggak Apa, dengar Pak? kah? Kesaksiannya nggak dengar kah? Pada semua Dengar, tidur. dengar saya sama. Kok tidur nggak Nggak, dibuka, kameranya nggak dibuka lah. Apa gunanya saya sama Pak Karel susah payah ini datangan manusia-manusia untuk ngisi ruangan nggak mudah. Saya nggak ngantuk ya, mudah Pak? loh. Nah, Ngantuk, Pak. ngantuk. Kalau ngantuk ya nggak ada cerita lagi. Saya mau ngomong apa lagi? Ya, 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 Pak. maaf ya, ya. Maaf ya, Pak. ya, ya, Ibu Sri mungkin sudah baca ya firman Tuhan untuk kita siang hari ini. Iya, Pak. Dari Terima 2 kasih. Timotius. Ya, Sudah baca kira-kira belum? yang Ya, memang kita harus terus belajar ya, Pak, karena gimana ya, lingkungan kita kan lingkungan minoritas, jadi saya terus belajar dan bisa melakukan seperti yang firmannya pada sore hari ini ya. Dan maaf saya tadi tertidur beneran loh Pak, saya tidur tadi. Nggak dengar kesaksian dari Roma loh. Ya dengar sedikit-sedikit. Sedikit-sedikit Ya, nggak ada gunanya, Bu. Nggak ada gunanya. Tapi nggak apa-apa. Ya. Kok ya seperti orang Indonesia gitu loh Pak. Kok ya ada yang tidak senang orang Kristen gitu. Kok ya sama gitu loh. Ya. Ibu Sri, kira-kira dari pembacaan firman Tuhan yang kita baca siang hari ini, apa yang bisa di-sharingkan Ibu? Apa yang Ibu dapatkan dari firman Tuhan? Apa yang menguatkan Ibu? Apa kebenarannya? Silakan Ibu, Iya, di-sharingkan. iya Pak, ya. Ya itu memang harus menjadi kekuatan iman kita. Iya. Terus apa yang Ibu harapkan dalam pembacaan firman Tuhan siang ini? Apa yang diharapkan, Bu? Enggak dengar, Pak. Ya, nggak dengar? Enggak dengar, Pak. Ya, dengar. Apa yang Ibu harapkan dari pembacaan firman Tuhan siang hari ini, Bu? Dengar saya? Halo? Dengar jelas kok. Suara Pak Karel jelas kok. Bu Sri dengar nggak? Halo? Halo? Hilang lagi. Ya. Hilang lagi. Oke, nggak apa. Kita hemat waktu aja terus. Kita lanjut Ibu Hana. Ibu Yuliana Tagalung. Silakan Ibu, sampaikan sharing skor Ibu. Halo, Bu Ana. Halo, Bu Ana. Jangan tidur lagi.
Emang jam tidur siang Pak Karel ya? Ya, ya itu satu tantangan, Pak. Betul, Tantangan, Pak. tantangan. Ya, Karena saya peluangnya juga ada. cari orang-orang yang mau isi narasumber, emang gampang, susah loh. Ya, ya, Saya ya, kesulitan saya, tapi ada saja, tetap ada aja. ya, ya. Kalau saya berusaha, Oke, tapi yang oke. respon nggak ada, mereka tenang-tenang aja. Ada yang tidur, ada yang makan lah, ya Ya, begitulah. ya, ya, ya. Oke, oke, ya. Saya memang sesiannya Ibu Esther tadi itu menarik banyak. Karena begini, Pak De. Ya. Banyak kali ya, saya sering mendengar kalau orang kesaksian itu cerita semua tentang kebaikan Tuhan. Jarang orang mau ceritakan kelemahannya dia pada waktu dia mengenai persoalan. Gitu loh. Kalau bilang oh, Tuhan itu baik ya, semua Tuhan itu baik ya. Tapi bagaimana pada waktu kita mengenai posisi yang tidak menyenangkan ya, semua orang kan pasti punya masalah. Yang anehnya kadang orang bilang gini, Pak, saya tidak pernah punya masalah dengan Tuhan kok. Kalaupun ada masalah, nah ya ini. Dia bilang kalaupun ada masalah, saya berdoa minta kepada Roh Kudus. Ya semua ya begitu ya. So, awalnya kalau bilang saya tidak pernah ada punya masalah. Tetapi kalau ada masalah, berarti ada masalahnya kan? Ya. Nah itu masalahnya Roh Kudus. Nah, kita ya jujur aja, Pak. Kita kan masih di dunia, ya kan? Masih punya pengaruh dari luar dan segala macam itu yang kadang-kadang menggoncangkan iman kita. Nah Ya. banyak kali dalam kesaksian itu orang tidak memikirkan pengaruh dari luar. Dipikirkan oh pengaruh Tuhan memberi saya kekuatan, saya bisa kuat gini. Oh, itu oke, tidak apa-apa. Tapi bagaimana waktu Anda mengalami kesulitan, itulah menimbulkan kesaksian. Nah kadang-kadang orang nggak mau seperti itu. Mau ceritakan tentang kebaikannya, jalannya lurus, tidak pernah ini. Tapi terima kasih untuk Bu Esther ya, wanita hebat ya. Ya. Oke, Pak Bambang, siapa? Sudah makan Pak Bambang? Makan belum selesai kali. Yang sudah kenyang terus tidur Pak Bambang ini. Iya Pak, iya Pak. Ini Oke Pak. aduh. Ya kita Pak sudah Bambang. bertiga nih Pak Bambang. Siap, Silakan. siap, Ya. siap. Ya Pak. Jadi saya persiapkan, saya baca firman Pak. Tadi kan saya Ya. ada keluar, jadi Ya. saya mendengarkan Pak, terus monitor. Tadi mau tanya sebentar, tapi kelihatannya Pak Andre lagi asik gitu. Loh, enggak Lagi apa-apa asik. Pak, dipotong aja. Saya tunggu-tunggu nggak ada komen dari Oh. Pak Bambang juga nggak buka kamera. Saya pikir ketidur Iya, kan, iya. bukalah kamera supaya Iya. kita saling appreciate lah. Ini semua ditutup kamera loh. Baik. Saya mendatangkan Baik, narasumber tuh angin loh Pak. Pak Bambang Iya. tahu sendiri kan, gampang nggak? Nggak gampang, nggak gampang. Iya. Tapi nggak di-appreciate gitu loh. Sama teman-teman itu, bukan saya mau di-appreciate, enggak. Marilah kita saling menghargai. Buka kamera lah. Jadi saya Baik. susah payah loh saya cari narasumber yang saya nggak kenal loh. Ya, narasumber saya apa saya kenal? Nggak kenal. Ya saya berkenalan, interaksi. Bagaimana caranya supaya dia mau tak kirim masuk sini gitu loh. Sampai sini orang pada tutup kamera semua, yang bersaksi yang narasumber saya pada ngomong sama saya, loh kenapa kok ini kompak siang pada tutup kamera semua? Lah saya mau ngomong apa? Mereka pada mengeluh loh, kok mereka disuruh narasumber susah tapi mereka pada tutup kamera, pada tidur kah? Saya nggak tahu, mungkin ada apa jaringan, saya bilang gitu aja. Tapi ya mbok, please lah, saling appreciate, buka kamera lah. Buka kamera supaya kita saling lah. Nah, begini tutup kamera yang bersaksi capek-capek meluangkan waktu. Terus piye dia mereka komplain sama saya. Terus saya gimana ngomongnya? Ya, mungkin jaringan, Bu. Kalau dibuka kameranya. Saya paling gitu. Terus apa saya berbohong terus? Come on lah. Kita kan sudah dewasa rohani kan. Marilah. Jadi omongan saya memang keras ya. Nggak enak didengar. Tapi this is the fact. Ini fakta yang harus saya sampaikan karena saya juga
di telepon juga yang saya dikasih narasumber kok begini Pak, kok begini nggak ada yang respon, nggak ada yang ada interaksi yang rame gitu, nggak ada. Saya sibuk menyajikan pertanyaan-pertanyaan terus, harusnya rame gitu loh, tapi nggak ada gitu loh. Semua pada tutup kamera, ada yang tidur, ada yang I don't know what to say. I don't know really what to say. Tapi tetaplah, saya tetap akan terus mencari narasumber untuk minggu depan. Saya harus siapkan. Ya, walaupun saya mungkin nggak dianggap, nggak apa-apa. Saya tetap berjalan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Saya tetap menghadirkan supaya orang juga bisa diberkati dengan kesaksian. Itu aja. Oke, monggo Pak Bambang. Sudah Pak, lanjut Pak ya. Baik, ya. Tadi saya terpental Pak, cuaca Ya, mendung ya saya tahu tadi terpental. Iya, sedang pujian tadi terpental Pak. Ya. Ya. Jadi ini kalau saya amati topiknya ini dengan yang kemarin ada kaitannya Pak, ada sambungannya bahwa ya Pak ya, bahwa ternyata kita untuk menjadi murid atau kita bisa naik tingkat menjadi memuridkan, maka yang pertama kemarin di 1 Korintus 2 ayat 1 sampai 5 itu adalah tentang salib Pak ya. Jadi bagaimana kita untuk bisa menjadi murid atau yang dapat menjadi pelaku memuridkan, maka pertama itu adalah kita harus percaya kepada salib ya. Maka dalam 1 Korintus 2 ayat 18 kalau saya 1 Korintus 1 ayat 18 Pak. Itu kan dikatakan kemarin pada ayat yang terakhir itu bahwa 1 Korintus 1 ayat 18 mengatakan ya, 1 Korintus 1 ayat 14 mengatakan bahwa sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa. Tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitaan itu adalah kekuatan Allah. Ya, di ayat 18 kemarin itu Pak. Nah ini menurut saya ada kaitannya dengan prasyarat kita menjadi seorang murid atau kita dapat menjadi pelaku memuridkan. Maka kita pertama harus percaya pada kuasa salib itu. Ya, karena dalam kuasa salib di ayat 18 katakan bahwa itu merupakan kekuatan Allah dan memberikan suatu jaminan keselamatan dimanapun kita dipilih, seperti yang kalau kita baca di 1 Korintus terus pada ayat berikutnya di ayat 16 itu kan dikatakan ketika kita dipilih ya. Coba kita baca di dalam ingat saudara-saudara ya, bagaimana keadaan kamu ketika kamu dipanggil menurut ukuran manusia. Tidak banyak orang yang bijak, tidak banyak orang yang berpengaruh, tidak banyak orang yang terpandang. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk melakukan orang-orang yang berhikmat. Dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Dan apa yang tidak terpandang dan yang hina bagi dunia dipilih Allah. Bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Supaya jangan ada seorang manusia pun yang memegahkan diri dalam hadapan Allah. Jadi Rasul Paulus menekankan kepada kita sebagai yang dimuridkan dan menjadi pemurid. Seperti kalau kita baca di sini kan ada satu perbedaan ya, kemarin itu kita baca di dalam 1 Korintus 1 itu kan ada perbedaan golongan ya Pak, bukan antara Paulus dengan Apolos tapi golongan
golongan Paulus dan mereka membuat golongan Apolos. Nah, tetapi karena begitu sulitnya untuk memberitahukan kepada mereka pemberitaan Injil yang benar, ya, bahwa salib itu merupakan satu dasar daripada kehidupan seorang murid, ya, maka ditekankan pada ayat 18 itu. Kira-kira kita mau ikut yang mana? Mau binasa atau kita mau hidup diselamatkan? Ya, menerima kemuliaan Allah. Karena ketika kita percaya kuasa salib, maka ada kekuatan Allah. Itu yang kemarin, Pak. Ya, jadi ada beberapa hal yang harus kita imani dan kita harus ingat bahwa kita harus percaya kepada kuasa salib. Bahkan kuasa kebangkitannya pun kita harus percaya, karena kedua-duanya seringkali saya katakan itu tidak dapat dipisahkan. Karena kebangkitan itu tidak mungkin ada ketika tidak ada kematian. Ya, demikian juga kalau artinya apa? Kalau ada kematian tidak ada kebangkitan. Karena matilah kita terus. Nah, itulah makanya pengertian mendasar ini harus dimengerti. Ya, demikian juga ditekankan pada kemarin kita berbicara dalam 1 Korintus 1 itu, maka kita harus pada ayat yang ke-18, maka kita harus yakin percaya bahwa kita akan diselamatkan oleh karya salib itu. Dan yang berikut, kalau kita cermati terus di dalam pembacaan di dalam 1 Korintus 1:18 terus ke bawah, bahwa memang kita memerlukan untuk kita bisa percaya kuasa salib daripada Tuhan Yesus itu, bagaimana supaya kita bisa mengenal akan karya yang luar biasa itu, kita harus memiliki hikmat Allah. Jangan mengandalkan hikmat pikiran kita. Kan banyak orang-orang yang sudah tahu menurut logika pikirannya, mereka tahu bahwa sesuai dengan pengajaran pemberitaan yang disampaikan itu, bahwa salib itu ada, ya, ada kuasa yang kita dapatkan, ya, penebusan, ada kuasa kemerdekaan, keselamatan dan lain sebagainya, itu tahu. Tetapi hanya sekedar tahu karena orang-orang itu, ini yang menjadi persoalan bagi Rasul Paulus, karena mereka itu menerima berdasarkan pikiran dia, hikmat dari kemampuan. Hikmat itu kan suatu kemampuan yang dimiliki seseorang, Pak. Jadi kemampuan pengetahuan yang dia miliki untuk menghadapi segala sesuatu, itulah hikmat. Tapi kalau kita mengandalkan hikmat manusia, berarti dia masih hidup di dalam manusiawi, seperti yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 1 Korintus 3 ayat yang ketiga. Karena kamu masih manusia duniawi, sebab jika di antara kamu ada iri hati dan perselisihan, bukankah hal itu menunjukkan bahwa kamu manusia duniawi dan bahwa kamu hidup serta manusiawi? Jadi mendasari bahwa kemarin itu kita bicarakan tentang salib itu agar supaya kita hidup dalam satu tubuh sesuai dengan iman percaya kita. Karena kita telah diselamatkan, maka kita tinggal di dalam Kristus, di dalam Yesus. Itu yang kira-kira yang dimaksudkan, agar supaya kita di antara kita ada satu kesatuan, satu tubuh Kristus. Tetapi ketika kita menghadapi orang yang masih hidup dalam duniawi, ya, dan hidup secara manusiawi, maka ya mereka tidak akan bisa percaya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua yang kita baca pada saat ini adalah Alkitab. Alkitab itu adalah Injil. Injil itu adalah kebenaran Allah. Maka Rasul Paulus dengan sangat luar biasa, seperti dalam Roma 1 ayat 16 sama
ya kita baca semuanya ayat 17 ya. Kalau kita baca di dalam Roma 1, itulah pernyataan dari Rasul Paulus, Pak, ya, bahwa jadi Alkitab itu adalah seperti yang yang kita baca di 2 Timotius ini, Pak. Di situ dikatakan 2 Timotius 3 bahwa ingat ya mananya. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar. Jadi segala perkataan Allah segala tulisan yang diilhamkan Allah itu adalah Alkitab itu. Itu Alkitab itu atau Injil yang sekarang kita ini adalah firman Allah. Ini adalah perkataan Allah. Maka dalam berfirmanlah, bersabdalah, ya, berbicaralah, ya, itu. Maka dalam 1 Roma 1 ayat 16 katakan, sebab aku mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil, karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya. Jadi kembali lagi bahwa tinggal kita mau ini apa? Maunya hidup binasa atau hidup dalam keselamatan Allah. Nah, kemudian di dalam Alkitab disamping ada kekuatan Allah, juga ada hidup dalam kebenaran, Pak, dikatakan di sini. Jadi kita sebagai orang-orang yang mengambil bagian menjadi seorang murid atau sebagai yang memuridkan, maka yang pertama kita percaya kepada salib, kemudian kita harus percaya kepada Injil, Alkitab itu, karena dikatakan dalam Roma tadi saya sampaikan bahwa Injil itu adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan. Dan di dalam firman Allah atau di dalam itu kita baca lanjut, Pak, ya. Tetapi juga orang Yunani, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah. Maka apa artinya bahwa kita harus hidup dalam kebenaran Allah? Itu kebenaran yang saya dapatkan dari pembacaan 2 Timotius 3 ini. Nah, karena kalau kita baca lagi, Pak, bahwa Alkitab itu di ayat 14, segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk mengatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran, hidup dalam kebenaran. Maka kalau kita tarik ke atas lagi, maka Rasul Paulus katakan untuk kita menjadi seorang murid atau memuridkan, maka kita harus memiliki pengetahuan tentang dasar kebenaran firman Allah ini, Pak. Karena tadi sudah disampaikan bahwa oleh Roma 1 ayat 116 bahwa ada iman. Orang benar itu hidup, orang benar itu karena iman. Jadi karena firman Allah ada iman, maka orang itu oleh karena iman firman Allah, maka hidup dalam kebenaran, dia dibawa pasti hidup dalam kebenaran. Karena itu tetapi seperti yang kita baca di 2 Timotius 3 itu. Tetapi adalah engkau tetap berpegang pada kebenaran, yaitu Alkitab atau Injil yang telah engkau terima dan engkau yakini, ya, dan dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Jadi itulah dia oleh karena firman Allah atau Alkitab itulah menjadikan kita hidup dalam kebenaran Allah, dan kita pasti diberi kekuatan seperti Rasul Paulus. Itu, Pak, kebenaran yang saya dapatkan. Nah, kalau untuk membaca lebih lengkap, apa yang dapat kita dapatkan dari firman Allah, ya dibaca di ayat 16-nya itu. Tetapi pada intinya bahwa kita, seperti yang saya sampaikan tadi, Alkitab itu merupakan kekuatan Allah pada kita dan membawa hidup kita dalam kebenaran Allah. Jadi itu kira-kira yang harus persyarat yang bisa saya sampaikan. Itu. Kemudian perbaikannya bahwa karena Alkitab, jadi yang kita bicarakan, yang saya bicarakan adalah kitab firman Allah, maka ya kita harus terus jadi perbaikannya kita harus meneliti, Pak, karena di dalam firman Allah ini ada satu hal yang
luar biasa. Dalam setiap firman-Nya mengandung suatu hal yang luar biasa, artinya yang dapat kita beri dalam kekuatan dalam hidup kita, apa menjadi jawaban dalam kehidupan kita, itu juga dari firman Allah. Maka we must back to Bible. Jadi dalam suatu masalah kita harus kembali kepada Alkitab. Itu yang diminta oleh Allah ya bagi kita orang-orang yang percaya padanya. Itu perbaikannya. Kemudian tegurannya ya kata Mazmur dan Yosua, bermalak berkata kepada Yosua 1 ayat 16 sampai ayat berapa itu ya pokoknya Yosua 1 dan Mazmur 1 ayat yang kedua kalau tidak salah, itu mengatakan renungkanlah firman-Mu siang dan malam. Ya itu Pak, itu kira-kira perbaikan dan tegurannya. Kemudian komitmen kita, jadi jangan sekali-sekali tinggalkan persekutuan Pak, menurut saya. Jadi karena dalam persekutuan, apakah itu persekutuan ya katakanlah kalau misalkan kita persekutuan itu melihat pembicaranya, atau janganlah memandang pembicaranya, pandanglah firman Allah yang disampaikan itu. Kita harus belajar itu. Mungkin penyampaiannya kurang baik, tidak menarik, tetapi ketika makna daripada firman Allah itu lebih dalam yang kita harus pelajari, mungkin itu yang kita harus lakukan gitu Pak. Jadi jangan melihat waduh di sana Mendong atau siapa itu di sana, kita harus ke sana mati-matian. Tidak begitu Pak kalau menurut saya. Jadi saya mempunyai pandangan bahwa siapapun yang diutus oleh Allah berdiri di atas mimbar itu sudah dalam pimpinan Allah, ya dalam satu pimpinan Allah. Siapapun, misalkan Pak Andre kebetulan di saya pasti datang, terus siapa Pak Karel ada semua. Saya tidak memandang orang, tetapi memandang firman Allah itu yang harus, sehingga kita tidak ada kultus individu. Iya Pak. Ya itu. Betul. Iya itu Pak. Kira-kira itu Pak komitmen saya, kiranya Tuhan mendengar apa yang saya sampaikan dan itu menjadi komitmen saya, kiranya Tuhan juga mengamenkan, dan saya tahu Tuhan akan memampukan saya meskipun saya katakan dalam kondisi yang sudah, tapi saya pasti dan saya yakin Tuhan akan memberikan kekuatan dan kemampuan untuk mengenal akan karakter dan kepribadian. Firman Allah itu kan karakter Allah Pak. Kepribadian Allah, karakter Allah, kuasa Allah, otoritas itu ada di sini Pak. Mau tanya apa itu ada. Itu kira-kira Pak saya. Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Bambang ya. Panjang lebar tentang sharing skor kita siang hari ini. Ibu Yuliana Hutagalong, masih ada kah? Halo. Halo. Ibu kita. Mana ibu kita? Mana ibu kita nih kok tidak muncul? Halo Ibu Yuliana Hutagalong Bekasi, hadir. Belum dibuka Pak. Mic-nya belum dibuka. Iya. Halo. Sementara saya lanjut dulu ya. Oke, saya dulu. Biar saya dulu sebelum Pak Karel. Saya sedikit aja. Ya, saya tersentak Pak Bambang bilang. Kita memang harus merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Ayatnya memang selalu diingatkan ya. Yosua tadi kan, Yosua 1 ayat 8 Pak. Mungkin lupa, iya Pak. Yosua 1 ayat 8. Ini memang begitu Pak Bambang bilang renungkan siang dan malam, saya ingat Yosua 1 ayat 8 itu. Sama Mazmur 1 ayat 2. Ayat 2. Jadi Yosua 1 ayat 8 itu kan bilang apa? Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi dibilang renungkanlah itu siang dan malam supaya ada supayanya lagi,
engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian, nah ini penting, perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Nah, ini kan luar biasa lah. Tidak semua orang beruntung loh. Ya, ada orang yang dapat kebaikan, tapi tidak semua orang beruntung ya. Tapi Tuhan mau bikin kita jadi orang beruntung loh. Yosua 1:8 ini. Saya nggak lupa ini. Ya, iya Pak. Ya, Iya Mazmur 1 ayat 2 itu begitu juga. 1 ayat. Oh ya 2 Pak. ayat 2, Ya, Mazmur ya, 1. ya. Tetapi Baru yang tak buka semalam. kesukaannya ialah, nah ini Taurat Tuhan dan pakai dan loh ya, merenungkan Taurat itu siang dan malam. Wow. Amin. Iya, Amin. itu saya bersyukur ya diingatkan Pak Bambang. Jadi memang seperti kita ini selalu lupa kan. Tapi Yosua 1:8 sama Mazmur 1 ayat 2. Ya. Oke, kita masuk ke ini ya. 2 Timotius 3:14-17 ini saya dapatnya kebenaran. Ini Alkitab adalah, kita harus amini. Alkitab adalah firman Allah yang menjadi dasar. Ya, dasar dari apa? Dasar dalam pemuritan, Pak. Untuk apa? Pemuritan itu apa? Untuk menjadi serupa dengan Kristus. Jadi firman Tuhan itu memang berguna, tadi dibacakan oleh Pak Karel tadi kan. 2 Timotius 3:16 kan. Untuk apa? Mengajar dalam kebenaran, menegur. Ini menegur, jadi kita perlu ditegur, termasuk saya, menegur kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik hidup dalam kebenaran. Tadi kan 2 Timotius 3:16 yang dibacakan Pak Karel. Nah, itu kebenarannya. Tegurannya apa? Saya ditegur apa? Saya belum sepenuhnya tunduk dan taat kepada firman Allah, firman Tuhan. Apa ini yang lain? Saya suka sekali, saya saya punya jiwa itu meledak-ledak, Pak. Kadang-kadang ada jeleknya juga sih. Suka bersungut-sungut ya ini mungkin ya, karena didikan pekerjaan saya yang penuh dengan stres ya, dengan tekanan tinggi ya. 35 tahun ya, kerja di perusahaan yang dalam tanda kutip begitu disiplin tinggi. Ini yang mempengaruhi saya. Jadi saya memang harus terus berjuang. Saya belum sepenuhnya tunduk dan taat kepada firman Allah. Selalu ada kata-kata kalau tidak sesuai, tidak masuk, saya bersungut-sungut. Nah, ini saya memang harus saya robah ini, harus perlu berperubahan. Nah, perbaikannya, opsinya, saya harus terus belajar tunduk dan taat kepada firman Tuhan yang adalah kebenaran. Ya, tentunya dengan tidak mengandalkan diri saya. Saya harus mengandalkan pertolongan Roh Kudus. Kadang-kadang saya bertindak sesuai dengan keberanian saya, semangat saya, kepintaran saya. Nah, ini tidak boleh. Saya harus terus mengandalkan Roh Kudus. Nah, komitmen, saya pendek-pendek aja lah, kan tadi sudah diutarakan Pak Bambang ya. Komitmennya, saya harus terus mempersembahkan tubuh dan tunduk pada pimpinan Roh Kudus yang adalah Roh kebenaran. Ya, untuk apa? Saling menolong, mengingatkan ya. Mungkin saya mengingatkan bukan rasanya kata-kata saya pedas, tapi itulah. Kita kan semua harus dewasa rohani. Jadi tidak mudah mutung ya. Ya, kita sudah dewasa rohani ya. Karena itulah firman Tuhan itu sebagai dasar dari pemuritan ini kan. Ya. Untuk terus membangun komunitas yang tegar lah. Tetap tegar di masa sukar lah. Dan terus menjangkau jiwa-jiwa. Itu komitmen saya. Oke, terima kasih Pak Karel. Terima kasih Pak Andre. Saya tambahkan sedikit aja. Ya. Ajakan Bapak dikatakan bahwa tetap berpegang pada kebenaran. Ya. Nah, kebenaran apa itu? Banyak sekali orang sekarang itu mencari pembenaran melalui firman Tuhan.
Dikutip dari sana sini ayat firman Tuhan untuk mencari kebenaran, mencari pembenaran untuk diri sendiri. Jadi sasarannya untuk siang hari ini berpegang pada kebenaran kepada firman Tuhan, segala tulisan yang diilhamkan Allah. Amin. Yang berpegang pada kebenaran. Mengapa orang tahu bahwa itu ada benar, ada salah? Karena ada hukum. Ya. Ada hukum Tuhan, Alkitab, dan ada hukum dunia. Sehingga orang tahu mana salah atau mana benar. Kalau tidak ada hukum, orang semua anggap bahwa dirinya dia benar. Saya bersyukur siang sore ini kita belajar dari kebenaran firman Tuhan. Tetap berpegang kepada kebenaran, ya. Sebab apa? Segala tulisan yang diilhamkan Allah, firman Tuhan, berguna dia, bermanfaat untuk mengajar. Kita perlu diajar, ya. Diajar untuk mengurangi kesalahan, memperbaiki kelakuan, mendidik orang dengan kebenaran. Kenapa? Supaya kita, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah itu diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Jadi kita diperlengkapi firman Tuhan, menguatkan kita, mendidik kita dalam kebenaran supaya apa? Kita diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Amin. Itu kebenaran saya. Dan teguran. Ingatlah bahwa sejak dari kecil engkau sudah mengenal kita. Kita ini kecil dari Kristen loh. Saya orang tua itu semua Kristen, keluarga itu semua Kristen. Tapi ya itulah. Bersyukur bahwa Tuhan membawa saya pada satu titik untuk mengenal tentang kebenaran. Kitab suci Alkitab, cerita Alkitab tahu, sekarang minggu udah tahu ceritanya tentang Tuhan Yesus lahir, mati, bangkit, udah tahu semua. Jadi apa kata hidup dalam kebenaran? Nah, saya bersyukur ketika firman Tuhan menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan. Kenapa? Supaya kita berubah menjadi hidup yang lebih baik dari kemarin. Itu juga merupakan suatu perbaikan buat saya. Yang saya mengenal, membaca, merenungkan firman Tuhan, dan saya belajar untuk melakukan dalam kehidupan ini. Kenapa dikatakan? Untuk segala perbuatan baik. Amin. Mungkin perbuatan baik kita tidak senang oleh orang lain. Disitulah Tuhan memperlengkapi kita. Supaya kita setia melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Itu yang saya sampaikan yang sore hari ini. Ya, terima kasih Bapak-bapak. Terima kasih Pak Andrew. Ya. Baik, terima kasih sama-sama. Ibu Yuliana, hilang ya Bu Yuliana ya? Masih ada ya? Masih ada? Ya masih ada, saya lagi mati Pak. Hah? Oh hilang ya? Oh ada. Mungkin nggak Ya. monitor dia, cuma ditaruh aja. Ya. HP-nya ditaruh aja. Nggak tahu kemana dia. Ya taruh aja, ini kan nggak mana-mana. Ya, sebenarnya baiknya itu kalau kita ya kalau memungkinkan ya kita pakai pakai apa tuh? Ya, headset Bluetooth mungkin ya. Jadi kalau kita mau pergi mau kemana gitu kan kita Bisa tetap ya. gitu ya. Bluetooth ya. Betul. Ya, jadi pakai itu mungkin mau ke kamar kecil atau kemana tapi kan tetap kita dengar ya ada orang panggil dia tahu oh saya ada aja nanti disampai di santai orangnya tidur kok ya Bluetooth saya rusak Pak. Saya ada Bluetooth tapi nggak bisa ya kadang-kadang 10 menit mati udah. Wah, udah rusak udah. oh gitu Iya, jadi saya pakai apa? Pakai ini kabel, headset aja. Ya kalau saya pas ada kabelnya Pak ada kabelnya, ya terbatas ya. kan.
terbatas. karena pakai headset yang kayak gini lah Pak. Nah, itu ada saya punya, rusak saya punya. Ya. Bluetooth-nya rusak. Cuman tahan 10 menit hilang. Apa? Harus Gitu. charge lagi. Itu tahan ya. Itu Tahan Pak. ya. Saya sudah rusak saya punya. Harus beli lagi nih. Ya. Tunggu proyek Malaysia lagi, Pak. Tunggu proyek Malaysia. Tunggu proyek Oke Pak. Ya. Oke, mantap. Saya nanti malam ada tugas lagi dari Pak Joko ini. Oh, di Kepas ya? Di Ya, Kepas. iya, dia moderator katanya Pak Joko. Saya bingung ini Ada acaranya kan? apa? Oh, nggak ada nggak di share ya pemberitahunya? Oh, ada Pak, ada. Ada ya? Ada Pak. Anunya webinar Pak, untuk webinar tuh. Oh, webinar kah? Bukan di Kepas, under Webinarnya, Kepas. ya. Bukan under Kepas. Pembicaranya, ya. Bukan under Kepas. Ya, di bawah Gepas Pak. Kok enggak Sumnya ada? Gepas. Ada kah? Ada Pak, sumnya Gepas ya. Oh. Pembicaranya Pak Dr. Saud. Dokter Saud. Ya, Dokter Saud aja. Iya. Oh, lain Pak, ada yang ini webinar Pak. Ada Gepas. Ada di Gepas. Oh ya, nanti malam Pak. Biasa kalau webinar itu di Kepas itu setiap hari Kamis, Pak. Iya. Oke. Ya, setiap hari Kamis. Kalau hari-hari biasa itu seperti biasa lah, mengundang beberapa pembicara itu hari Senin, Selasa, Rabu. Khusus hari Kamis, kata Pak Joko itu adalah webinar mengundang dua pembicara. Lah itu di situ nanti kita ada diskusi, Pak. Oh, iya. Menambah dan saran dan bertanya boleh Pak, itu bagus itu Pak. Nanti mudah-mudahan kena pembicara yang bagus gitu. Iya. Itu kira-kira Pak. Ya. Jam nanti berapa? saya ikut Pak. Jam 7 kah? Jam 7 Iya Pak, Pak. saya ikut terus. Ya, saya ikut terus Pak. Oh, oke. Ya. Jam 7 Pak. Ya. Oke, ya. Saya kira sampai kita di sini dulu. Kita masuk dalam doa bersama. Ya. Bapak di surga, kami bersyukur untuk kebersamaan kami yang sore hari ini Tuhan. Terima kasih untuk testimoni kesaksian dari Ibu Esther di Roma, Italia. Bagaimana dia berjuang untuk menyampaikan firman Tuhan dengan mungkin bahasa yang harus dikuasai dengan situasi kondisi dalam rumah tangga, dalam pekerjaan yang tidak memungkinkan, yang banyak tantangan, tapi dia bersyukur Tuhan. Dan kesaksian dari Ibu Esther itu menguatkan kami. Kami lebih giat bagi Tuhan. Walaupun mungkin kami tidak sama masalah yang kami hadapi, mungkin lebih ringan dari Ibu Esther. Amen. Itu yang menguatkan kami untuk kami tetap maju, melakukan hal yang terbaik. Karena kami sudah diperlengkapi oleh firman Tuhan. Dan firman Tuhan itu mengajar, mendidik kami, memperbaiki kelakuan kami, mendidik kami dalam kebenaran. Amen. Dan kami diperlengkapi melakukan perbuatan-perbuatan yang baik. Terima kasih Tuhan, bersyukur untuk Bu Esther, memberkati dia di sana di Roma Italia dalam pekerjaan, dalam pelayanan, dan apapun yang dilakukan bersama-sama dengan saudara seiman di sana Tuhan, walaupun berbeda negara, dan mereka satu dalam Tuhan. Terima kasih Bapak Surga, terima kasih Roh Kudus. Kalau siang sore ini kami berdoa bersama-sama untuk Ibu Sri Mujiati di Pati dan Ibu Yuliana Tagalung, terima kasih Tuhan. Mereka dalam kesibukan mereka masing-masing, kami kita berdoa Tuhan untuk mereka juga dikuatkan, mereka juga diberkati, mereka juga dipulihkan kerohaniannya, pulihkan kejasmaninya mereka Tuhan, kuatkan atau bukan hati mereka, dan cukupkanlah segala kebutuhan mereka Tuhan. Amin. Akan percaya firman Tuhan bahwa Allah akan mencukupkan segala kebutuhan kami semua menurut kekayaan dan kemuliaan. Amin. Terima kasih juga Tuhan bersama kami, Pak Andre dan Pak Bambang. Buatkan kami semua Tuhan menghadapi hari depan dalam pelayanan, dalam
Zoom kompas yang untuk kami tetap komitmen apa yang Tuhan sudah tanamkan dalam kehidupan kami. Kami komitmen untuk melakukan dengan setia Tuhan. Karena yang sudah setia bagi kami. Dia belajar setia, tekun, taat, mengikuti segala perintah-Mu, firman-Mu Tuhan. Terima kasih bersurga. Berkati keluarga masing-masing, keluarga Pak Andre juga, keluarga Bambang, baik yang ada di Purwokerto, di Malang, dan dimanapun keluarga yang berada, Tuhan berkati semua keluarga kami Tuhan. Ya kami sama-sama boleh memuji melayani. Terima kasih Mbak Surga, terima kasih Roh Kudus. Kami akan berpisah yang lain dalam Zoom ini. Dan percaya akan bertemu lagi sore hari Tuhan dalam Zoom Gepas yang membimbing kami Tuhan, Amin. yang mengerahkan kami Tuhan. Sungguh-sungguh hidup ini menjadi kehidupan yang berdampak bagi orang lain. Berkat Tuhan tercurah bagi kami semua. Berkat daripada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dan kita semua dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus kami terima berkat-Mu. Kita percaya semua katakan. Amin. Amin. Oke. Amin. Ya, oke. Terima kasih, Amin, Pak. Pak Bambang. Terima kasih Ya. Pak Ya, Karel. Pak. Thank you Pak Ya, Bambang. Pak. Oke, Ya, Pak thank Andre. you. Terima kasih Bu Yuliana, Bu Bu Sri. Sri Mujiati, Yuliana. masih Tuhan Ya. berkati sampai minggu depan Senin. Nggak Oke. tahu Ya. saya dapat narasumber. Ayolah kita kalau bisa cari juga Pak Bambang, Pak Karel. Bisa cari Ya. narasumber juga Pak. Usahakan lah. Ya, Kalau sudah dapat, marilah saling menghargai. On cam lah, Ya. kita aktif lah di sini supaya narasumber tuh merasa dihargai loh. Maka mereka itu pada telepon, kenapa ini pada tidur semua Kak? Saya nggak tahu lah mau jawab apa. Ya please lah, at least Ya, ya, Pak. appreciate lah. Kalau makan ya bukan nggak boleh makan saja, tapi kan ada caranya. Oke ya, nanti kita Ya, sama-sama cari siap, untuk siap, minggu depan, Oke, siap, Tuhan berkati. siap, Komandan. Oke.